Halo Air Signs, Libra, Aquarius, dan Gemini. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain tentang kamu di yang mana artinya energi mingguan kalian ya. Di minggu ini tanggal 13 ya, tanggal 13 ini Merkuri di Scorpio dan retrograde. Oke. Tanggal 16 ada new moon di Libra. Tanggal 20 Venus beralih ke Libra dari Virgo ke Libra. Oke. Itu yang paling utama. Gue mau ngomong makasih buat semuanya atas waktunya ya, yang udah mau nonton video. Gue tahu sadar diri kalau video gue lama karena memang gue punya ritme gue sendiri. Jadi gue nggak suka diburu-buru dan gue nggak suka, gue pingin yang nyaman. Jadi kalau buat kalian kelamaan nggak ada kok yang maksa kalian untuk nonton, oke? Kalau emang gitu aja. Dan gue lebih ke tarot scope, yang artinya adalah tarot dan horoskop ya, yang lebih menyesuaikan dengan pergerakan planet in the moment saat ini. Jadi kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, gue saranin untuk cari tahu ya. Di box description gue itu ada link, kalau kalian pengen klik lewat situ juga boleh, gratis, atau kalian google sendiri gitu. Dan gue saranin untuk ambil yang resonates dan tinggalkan yang tidak resonates. Untuk cross watcher, siapapun kalian yang berdealing dengan Gemini, Aquarius, dan Libra, pesannya juga bisa buat kalian ya, karena energinya suka ketukar. Jadi ambil aja yang sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, rising sign atau ascendant sign kalian, Venus, Mars, Jupiter, dan North Nodes, Saturn bahkan kalau perlu. Oke. Kalau saran gue sih ya, nonton untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, karena ini kan general ya, nggak ada nama kalian. Jadi secara general untuk mendapatkan secara komplit buat apapun aspeknya kalian yang cari ya, itu ngelihatnya itu tadi, semua bintang-bintang yang tadi gue bilang, moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, Venus sign kalian, jadi kalian dapat gambaran yang lebih komplit gitu. Oke. Dan ini juga timeless, yang walaupun gue ngomong begini, tetap kita per individu itu frekuensi dan energinya pasti berbeda ya. Jadi whenever you catch this video, kapanpun kalian mendapatkan video ini adalah memang waktu yang tepat untuk kalian. Itu aja sih. Oke. Langsung gue mulai dari awal ya. Ini oracle card udah di sini ya, dan gue akan baca dengan tarot secara general energi untuk minggu ini ya. Tadi pergerakan planet tadi itu efek dan dampak atau efeknya itu apa sih ke kalian gitu ya. Secara general tentang love, family, works, finance, dan rintangannya, challenge, dan single and couple. Okay, and what is the best thing to do for the highest good of all ya. Apa yang terbaik untuk kita lakukan, yang terbaik buat semuanya gitu. Baru nanti setelah general tentang air signs, baru gue ambil per signs ya. Nanti akan gue pasang time code-nya ya, per zodiak. Jadi biar kalian nggak usah nonton semuanya gitu, cuman yang kalian emang tertarik aja gitu, nanti gue tulis ya. Oke, langsung aja. Dari Wisdom of the Oracle kalian dapat pertama yang kebalik. Okay. Artinya yang itu kan tentang maskulin ya. Ini bukan maskulin. Maskulin itu artinya kan kita setiap orang punya feminin dan maskulin ya. Ini bukan masalah gender, bukan, tapi energi ya, energi itu nggak punya gender.
consciousness kita, kesadaran kita pun nggak punya gender gitu. Jadi di sini yang itu artinya energi di mana yang lebih aktif, sedangkan kalau yin, feminine side, itu lebih ke emosional dan lebih menerima gitu. Jadi entah itu laki, entah itu cewek gitu, entah itu cowok, entah itu cewek gitu kan. Kalau pingin tahu siapa yang cowoknya, energi cowoknya itu adalah yang lebih aktif. Nggak masalah kalian itu cewek atau cowok. Kalau kalian cewek dan lebih aktif, artinya kalian sebagai cewek punya energi maskulin gitu. Oke? Nah, ini yangnya kebalik. Artinya kalian diminta untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Oke? Terus kalian kedua dapat here and now. Artinya untuk lebih fokus pada situasi saat ini, kondisi saat ini, dengan sadar sesadar-sadarnya posisi kita, keadaan kita, situasi kita saat ini seperti apa. Bukan seharusnya gimana, bukan semestinya gimana, bukan ini kan kita mesti bisa begini, bukan kalau kita harusnya begitu, kalau kita kemarin begini kita sekarang udah bisa begini, bukan. Tapi apapun yang sudah terjadi dan bagaimanapun nanti ke depannya, gak perlu dipikirin sekarang itu bagaimana. Sekarang itu bagaimana. Pertama, puas gak? Senang gak? Happy gak? Berguna gak? Itu aja dulu. Sadarin aja itu semua dulu. Dampak dan efeknya apa dari situasi yang lagi kalian hadapin saat ini. Tidak usah menilai, tapi ketahui, sadari apa sih yang gue rasa sekarang dengan keadaan gue detik ini seperti ini. Apa sih yang gue rasa? Udah itu aja dulu. Karena di sini jangan gegabah dalam bertindak. Ya. Karena kalau kita mikir tentang yang lama, tentang yang sudah lewat, tindakan kita pasti akan berbeda. Kalau kita mikir tentang ke depannya seperti apa, tindakan kita juga pasti berbeda. Dan kalau kita berpikir tentang saat ini, detik ini, apa yang kita rasakan, tindakannya pun pasti berbeda. Jadi, apa yang kita rasakan saat ini, detik ini, situasi kalian. Okay. Yang ketiga, kalian dapat come to the age. Baru tampil, tunjukkan siapa kalian. Siapa kalian itu bukan apa yang kalian lakukan, bukan pekerjaan kalian, bukan status kalian, bukan nama kalian, tapi apa yang kalian rasa. Tunjukkan. Setelah mengetahui apa yang kalian rasa saat ini, nggak puas, tunjukkan. Senang, tunjukkan. Sedih, tunjukkan. Be real. Itu artinya menjadi yang nyata, bukan yang harusnya berbayang-bayang positif, mikirin positif. Nggak disuruh mikirin positif. Suruh mikirin sekarang yang gue rasa apa. Udah, titik, itu aja. Tunjukkan. Tanpa harus bertindak apapun. Karena kalian dalam posisi ini under the deck ya. Subconscious mind, alam bawah sadar kalian adalah kalian di dalam persimpangan jalan. Kalian harus memilih. Kalau kita ungkapkan, entah itu masalah kita, entah itu apa yang kita lagi rasakan, ya, ungkapkan saja, gitu. Mungkin sekitar kita akan memberi petunjuk akan apa yang terbaik dan memang sesuai dengan yang kita mau. Kita nggak harus tahu semuanya kok. Kalau kita nggak pernah mengungkapkan,
Kalau kita nggak pernah mengungkapkan apa yang kita rasa, kita tidak pernah bisa menjadi real ya dengan apapun yang kita rasakan gitu ya. Bagaimana orang lain tahu kalian maunya apa? Nebak-nebak kalau ini yang terbaik buat kalian gitu. Siapa yang tahu, siapa yang bisa baca pikiran kalian, siapa yang bisa baca hati kalian? Dan kalau kita selalu mencoba menyenangkan orang lain ya, ini orang lain akan selalu berpikiran yang apapun yang jadi menjadi suatu otomatis ya, jadi suatu seperti otomatis. Kalau gue begini, lo kan selalu ngelakuin gue kayak gini ya. Jadi kalau gue gini ke lo juga harusnya lo bakalan seneng juga dong gitu. Jadi karena kebiasaan lo menyenangkan gue gitu, lo menyenangkan gue taunya kalau gue gini lo seneng, udah titik gitu. Padahal belum tentu kayak gitu, karena lo melakukan sesuatu itu untuk gue, bukan untuk lo gitu kan. Jadi be real, omongin gitu. Kalau kita nggak mengungkapkan gitu, kalau kita nggak mengungkapkan, bukan berdasar kalau kita cuma biasanya nyenengin orang lain, kita nggak pernah menunjukkan siapa kita ya, kita nggak akan pernah dapat apa maunya kita, dan kita pun juga tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita. Bukan, kita akan menjadi biasa untuk disuruh atau diminta berdasarkan kebutuhan orang lain. Kita seperti tidak punya keinginan atau kebutuhan. Sepertinya orang lain akan melihat seperti itu, kan gitu. Kalau diapain aja juga oke kok. Lu kan gak pernah punya masalah, lu selalu happy kan, gue apain juga lu seneng kan. Ya udah, jangan ngamuk gitu, jangan ngedumel di belakang. Lu butuhnya apa juga, apapun gue kasih lu seneng kan. Gitu maksudnya ya. Jadi ya persimpangan jalan ini ya, kalian selalu ragu, nggak tahu apa yang harus kalian ambil, tindakan apa yang harus kalian ambil, karena kalian tidak terbiasa untuk mengetahui keinginan kalian sendiri. Kalian hanya selalu ingin menyenangkan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Nggak tahu kenapa gue ngomong gitu. Ya mungkin nggak semuanya lu begitu ya, cuman saat ini gue dapetnya instingnya itu, intuisinya itu. Terus dari mystical shaman kalian dapat the all, kebalik. Artinya apa sih yang kalian gak ngerti? Apa sih yang kalian gak bisa lihat? Kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian ya, percaya akan intuisi kalian dan bertindak pada saat yang tepat. Tapi ya kalian diminta untuk benar-benar percayai apapun yang kalian dengar, walaupun itu tidak sesuai dengan kebanyakan yang common gitu, yang biasanya gitu, yang kalian sudah biasa gitu. Jadi di sini cuman kalian diminta untuk mengambil tindakan. Ini di bawahnya ini loh, yang untuk memikirkan kembali, untuk memikirkan benar-benar apa yang, jadi the all itu kan bisa mampu mendengar yang tidak dari yang tidak terlihat. Dia mampu melihat dari yang tidak terlihat, the unseen, the unknown, hal-hal binatang malam. Dia kan, dia bisa melihat jelas di saat
orang lain pada tidur. Dia intuisinya tinggi, dia lebih bisa ngeliat pada saat malam di kegelapan ya. Dia bisa mendengar dari hal-hal yang supranatural. Jadi bukan hal yang umum gitu. Jadi dia intuisinya sangat tinggi ya, dan kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian yang memang sebenarnya tidak biasanya kalian lakukan. Dan di saat kalian mendapatkan waktu yang tepat ya, kalau kalian sudah mampu mendengarkan itu dan melihat itu ya, mendengarkan intuisi kalian, melihat yang tidak terlihat ya, membaca yang tidak terlihat, yang tidak terucapkan, termasuk dari diri kalian sendiri, kalian diminta untuk mengambil tindakan. Dan kalian dapat the earth. Kalian diminta menghormati alam. Karena semua kebutuhan kita, apapun, sebutin apapun kebutuhan lo, itu semua yang menyediakan adalah alam. Jadi kalian diminta untuk menghormatinya dan menjaganya. Oke. Dan termasuk yang memang hidup di atasnya gitu. Menjaganya. Dan yang jelas ini sukses itu sudah dijanjikan pasti kalau kalian mikirnya jauh ke depan untuk menjaga, menghormati the earth, bumi ini sendiri. Kalau bisa kita melakukannya dengan integritas, kejujuran, ya, dan compassion, secara otomatis, apapun kebutuhan kalian akan terpenuhi dan sukses itu pasti terjamin. Jadi kalian diminta menjaga dan menghormati alam secara keseluruhan, termasuk udara, termasuk air, termasuk tanaman, binatang, manusianya, the highest good of all ya. Kalau memang itu tujuan dan targetnya gitu ya, secara garis besar, dengan integritas, kejujuran, dan compassion, apapun kebutuhan lo dan sukses itu terjamin gitu. Kalian dapat Holy Mountain. Kalian diminta untuk melakukan ritual pilgrim ke gunung. Maksudnya gini, kalian diminta untuk cari visi, mendapatkan visi ya dari leluhur. Kalau gue bilang sih untuk ini, apa yang kalian bisa lakukan ya, apa yang bisa kalian lakukan yang juga kebaikan adalah kebaikan dan kegunaan untuk semua. Entah itu di dalam pekerjaan, entah itu apapun itulah ya. Nanti kalian diminta untuk naik ke tempat tinggi untuk mendapatkan visi yang lebih besar ya, dan lebih tinggi untuk kedepannya dan menjaga alam dan bumi. Energi under the deck, energi subconscious, alam bawah sadar kalian adalah wind. Nah, ini ada perubahan, ada angin perubahan, ada angin yang akan membawa perubahan. Apapun perubahannya, kalian bisa mengharapkan untuk dimengerti. Kalian bisa berekspektasi kalau kalian akan dimengerti, karena waktunya sudah tepat untuk berubah. Dan di bawahnya ada the blade. Jangan takut untuk
Kalau memang harus menyakiti orang lain, jangan takut. Ouch. Blade kalau ditarot kan itu ya, the sword ya. Enlightenment kan, aha moment, epiphany. Yang mana kayak ini ya, kayak mata nggak? Kayak mata kucing. Yang mana mata itu tadi adalah vision, visi yang lebih tinggi dan lebih luas, dengan higher perspektif ya, dengan perspektif yang jauh lebih tinggi. Bukan lagi tentang keuntungan gue apa, kebutuhan gue apa, bukan lagi tentang gue, tapi tentang kita. Kebutuhan kita apa, kegunaan buat kita apa, keuntungan buat kita apa gitu. Oke? So, tarot. Pakai tradisional ya secara umum. Untuk Libra, Aquarius, dan Gemini, minggu ini energinya bagaimana? Apakah efek Mercury retrograde, New Moon in Libra, dan Venus in Libra dalam minggu ini untuk Libra, Aquarius, dan Gemini? Nanti awal akan gue bikin lebih spesifiknya mulai dari Libra, Aquarius, baru Gemini ya. In love, family, wow, not yet. Family, work, finance, and challenges. Air signs, not yet. Air signs. Okay. In love, 8 of Wands. Family, wow, 2 of Cups. Work, Ten of Swords. Finance, Queen of Swords. Challenge for this week, Temperance. Okay. Sekarang single ya, relationship. Single. The Lovers. Gemini. Four of Cups. Untuk couple, oh ya masing-masing 2 ya kartu. Relationship, couple. King of Cups. The Hangman. Pisces. Okay. Now, the best thing to do for the highest good of all. Yang terbaik dilakukan untuk semua.
The Moon, Pisces. Ten of Cups. Wow, oke. Energi secara keseluruhan atau subconscious mind, alam bawah sadar kalian. Completion. Ini family ya, family, rumah tangga. Ultimate happiness, kalian sudah mencapai ke complete. Suatu sudah bisa dibilang berakhir. Ya. The Emperor kebalik, energi Aries. Mars retrograde di Aries. Kita masih di bawah, oh enggak. Dan Chiron, planet healing, itu juga di Aries. Ya. Mars retrograde di Aries. Artinya kalian sebenarnya masih healing untuk mengambil tindakan yang memang itu diperlukan. Ya. Kalian emosional kalian dan kalian juga, The Emperor itu kan suka he's always under control gitu kan, dia selalu firm. Looks good, looks fine, looks all is well. Ya. Itu The Emperor ya. Kebalik, itu dia nggak punya kontrol akan dirinya sendiri karena emosionalnya itu bertebaran mana-mana gitu. Maksudnya nggak stabil, nggak balance. Jadi dia belum mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dan belum mampu untuk mengambil tindakan. Walaupun ada peluang cinta yang baru, dia masih gitu, masih yangnya dari kebalik ya, yang kebalik kan, dia masih fork in the road, masih persimpangan jalan, dan kalian itu masih menunggu. Itu tadi kalau di mystical shaman, all kebalik, menunggu visi ya, visi dan higher perspektif. Dia kan lagi ngelihat jauh ya, beyond gitu, jauh, untuk mengambil langkah, baru dia akan reaching out. Oke, udah. Jadi Aries itu ya hubungannya juga tentang relationship ya. Karena Libra itu kan sekarang masih musimnya Libra ya. Jadi kalau Aries itu tentang relationship buat kalian. In love, movements, fast movement dan communication. Akan ada komunikasi yang cepat atau bahkan action, movements, pergerakan yang cepat, entah itu travel, entah itu relokasi, entah itu mendatangi seorang, yang jelas pergerakan ya. Family, Two of Cups, artinya mungkin ini bisa artinya dua ya. Karena gue ngeliat di sini ada completion ya. Hubungan lama kalian yang sudah terjalin mungkin sudah komplit, sudah berakhir. Satunya lagi adalah ada kemungkinan ya, untuk beberapa dari kalian mungkin yang single, ada kemungkinan kalian akan membangun family ya, yang baru. Istilahnya ada connection yang sangat kuat di sini ya, untuk membangun family.
possible family in the future gitu. Pekerjaan, Ten of Swords. Oh, gue jadi inget, sorry. Sorry. The owl kebalik ini juga adalah dia penjaga dari self deception ya. Dia penjaga dari self deception. Yang artinya tindakan kalian harus transparan dan jujur. Apalagi yang kalian nggak bisa lihat dan dengar. Apa yang kalian kurang mengerti untuk mengambil suatu tindakan. Itu the all kebalik. The all kebalik, the earth sama visi ke depan. Pekerjaan, Ten of Swords. Kalian sudah sampai pada titik di mana kalian harus transformasi, meninggalkan beberapa dari kalian ya yang memang tidak sesuai dengan tadi kata-kata ini ya, melestarikan alam, memelihara alam, dan tidak ada kegunaan yang dan tidak ada kejujuran, mungkin tidak ada transparansi, dan tidak apapun yang kalian lakukan itu tidak mewakilkan sesuatu fungsi atau kegunaan yang jauh lebih tinggi untuk semua. Kegunaan orang banyak, kegunaan bumi itu sendiri gitu. Kalian diminta untuk merubah, meninggalkan apapun yang memang yang tidak sesuai lagi dengan zamannya. Sekarang kan pandemik nih ya, banyak banget tuh yang krisis ya. Jadi kayaknya memang ini bumi ini lagi dibersihkan dari yang mencemari, dari yang memang nggak hanya pencemaran, tapi juga kalau di sini the all ini kan dia guard ya, dia penjaga segala hal yang memang nggak bukan long term goals gitu, bukan long term goal dan nggak jujur, integritasnya tadi kan the earth tadi ya, tanpa integritas, tanpa kejujuran, tanpa compassion ya, bukan lagi tentang gue tapi tentang kita semua. Apa yang terbaik untuk semua. Keuangan ini energi Libra ya, Libra ini tentang keuangan itu juga bisa masalah finance ya. Finance itu lebih keuangan, materi, possession, harta kita, value ya, finance itu termasuk value. Oke. Ini mungkin ada yang berurusan dengan pengadilan, lawyer, pengacara. Dan tentang identitas kalian sendiri. Bagaimana kalian ingin memposisikan diri kalian, ini energi kalian semua, energi Gemini, energi Libra, energinya Aquarius. Ini energi kalian sendiri. Kalian stand firm, kalau di sini sit firm, sitting firm. Kalian akan Queen of Swords itu tahu apa yang harus dilakukan untuk nilai-nilai yang dia pegang, dan kalau memang segala sesuatu yang sudah tidak works, udah nggak sesuai dengan nilainya dia akan cut. Dia nggak akan segan-segan, dan dia selalu bicara tentang kebenaran. Mestinya gitu ya, mestinya. Gue tahu nggak semuanya gitu, tapi ya mestinya begitu. Terus di sini ada temperance ya, rintangannya, challenge-nya adalah temperance, healing
ya, divine timing dan proses. Energinya Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius. Ini pun juga ya energinya Sagittarius. Dan ini semua tentang komunikasi, healing tadi. Di sini ada proses. Divine timing itu kan kalian diminta untuk menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, untuk ambil tindakan. Yang mana harus transparan. Oke. Ini juga tentang komunikasi, tentang perspektif kalian, tentang wawasan kalian, tentang bagaimana kalian berkomunikasi, dan itu akan menyembuhkan kalian sendiri. Divine timing atau proses, karena segalanya butuh pemahaman. Tanpa komunikasi, pemahaman itu nggak akan ada. Dan hanya dengan pemahaman itulah kita akan disembuhkan. Oke. Untuk single, the lovers, energinya Gemini, ya. Kalian punya pilihan single, Gemini. Ini tentang segala sesuatu yang berjarak. Mungkin ada yang long distance relationship, mungkin entah kalian punya Gemini di birth chart kalian, ya. Ini juga tentang travel, ini tentang segala sesuatu yang berjarak, tentang filosofi, tentang hukum, tentang perbedaan, ya, perbedaan budaya, background, agama, juga tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau tidak familiar, yang tidak biasanya kita lakukan. Mungkin kalian lagi tertarik sama seseorang yang beda dari biasa, yang bukan tipe kalian, gitu. Ya. Sesuatu yang gitu lah. Biasanya gue nggak suka yang begini gitu, cuman dia bikin gue berubah gitu, bikin gue ya kayak gitu deh. Maksudnya ya foreign, asing, atau memang orang itu berkaitan dengan emang itu orang asing, atau dia punya tingkah laku atau karakter yang memang tidak biasa gitu maksudnya. Dan kalian juga dapat Four of Cups. Kalian masih sibuk dengan kebosanan kalian. Kalian masih belum bisa menerima kenyataan kalau segala sesuatu yang situasi kalian sendiri here and now, ya. Situasi kalian itu kalian sendiri juga nggak ngerti. Kalian masih belum bisa membaca situasi atau kondisi kalian sendiri, keadaan kalian sendiri. Kalian nggak tahu rasa yang kalian punya di kondisi kalian saat ini. Jadi apapun penawarannya itu hambar buat kalian. Semua sama buat kalian. Ini single ya. Kalian nggak ngerasa adanya perbedaan itu gitu. Mungkin ini pilihan ini ya, untuk single. Pilihannya itu semua buat kalian lagi pingin sesuatu yang berbeda. Kalian membutuhkan sesuatu yang berbeda karena semua pilihan yang kalian hadapi sekarang itu semua rasanya sama. Jadi kalian yang gini, gitu. Kalau di TikTok gitu, gitu. Goblok banget sih TikTok. Untuk couple, kalian dapat King of Cups.
Ini energi Scorpio, Pisces atau Cancer. Enggak, bukan Cancer. Pisces atau Scorpio. Di sini juga Pisces. Scorpio artinya mungkin ya ini tentang cinta itu sendiri, couple ya. Ada cinta di antara kalian, tapi kalian berkorban, sangat berkorban. Kalian stuck, kalian nggak tumbuh, kalian nggak berkembang di situasi dan kondisi kalian sekarang ini. Ada cinta, tapi cinta itu pengorbanannya tinggi sekali. Kalian ngerasa stuck. Kalian ngerasa wow. Jadi gini, cinta itu macam-macam ya. Cinta itu macam-macam. Semua yang ada di kita ini, sekitar kita, semuanya cinta itu macam-macam. Jadi cinta yang seperti apa yang kalian punya? Cinta kakak adik, cinta antar sahabat, kalian bisa membedakan itu kan? Yang bikin stuck, yang dinamakan pengorbanan itu kenapa? Ada apa dengan pengorbanan? Kenapa harus berkorban? Kenapa harus ada pengorbanan kalau memang cinta itu ada? Untuk couple ya, apa yang harus dikorbanin? Kenapa harus berkorban gitu loh? Apa sih yang kalian korbanin? Ini alam bawah sadar ya, ini pelarian. Akhirnya kalian kalau stuck gini, artinya kalian bisa lari kemana-mana nih. Karena pengorbanan ini kalian bisa, energi Pisces itu adalah ini kesehatan kalian, kesehari-harian kalian dan kesehatan kalian sendiri. Kalian suka melarikan diri, jadinya nggak balance karena kalian tertekan di kesehari-harian kalian, dan itu mempengaruhi kesehatan kalian dan cara berpikir kalian, bagaimana kalian menganalisa segala sesuatu, dan servis kalian pun kepada orang lain juga tertekan hanya untuk menyenangkan orang lain. Kalian mengorbankan diri kalian sendiri. Kualitas yang seperti apa yang akan kalian berikan pada orang lain? Tujuan dan kegunaannya buat apa? Jadi yang baik bukan berarti berguna. Jadi yang berguna pasti baik. Kalian mau jadi yang baik atau kalian mau jadi yang berguna? The best thing to do for the highest good of all, yang terbaik kita bisa lakukan untuk semua, the moon. Aduh, nyemunin Libra ya, nyemunin Libra itu sesuatu yang baru ya, yaitu identitas kalian sendiri yang kalian selalu umpetin, dia nggak bersinar sendiri loh, dia bersinar karena orang lain memberi sinar. Tanpa orang lain dia tidak akan bersinar. Ini tentang rahasia, tentang yang tidak diterungkapkan, dan lebih-lebih ini adalah emosional kita. Ini kalau di tarot Pisces ya,
yang mana artinya balik lagi kesehatan kalian, keseharian kalian. Dan Pisces itu adalah alam bawah sadar kita. Bagaimana kita bicara pada diri kita sendiri, self sabotage, self sacrifice, karma, rahasia, healing, dan segala macam itu Pisces. Dan biasanya itu tentang berakhir, tentang akhir, ya, ending dan closure. Kalau Pisces di astrologi energinya adalah Cancer. Yang mana tentang karir kalian, reputasi dan sosial status kalian. Tindakan apa yang harus kalian ambil? Kalian selalu menjadi bayang-bayang. Ini the darkness loh. Kalian harus ungkapkan perasaan kalian. Apa yang kalian rasa, here and now. Come to the edge, tampil, suarakan. Baru kalian bisa ambil tindakan yang sesuai. Alright, oke. Sekarang gua mau Libra. Oke. Energi Libra. Mungkin kalian dealing dengan Gemini, Scorpio, Libra, Sagittarius, Pisces,